Saya mau bahas tentang, bukan bahas sih ya, kita sharing lah mengenai COVID-19 yang lagi di masa pandemi. Jadi kita nih mau menguji kejujuran gitu seseorang dalam menghadapi COVID ini kayak gimana gitu kan. Sebelumnya pandemi ini kan udah dari 2019 kan, yang dari Cina kan masuknya ke Indonesia. Udah yang marak-maraknya lalu tuh 2020 sampai sekarang. Jadi semua orang tuh pada takut gitu kan, panik. Itu pun macam-macam statement orang tuh beda-beda menghadapi kayak gitu kan. Ada yang bilang ini tidak benar, ada yang bilang ada yang tidak percaya gitu kan. Jadi kita tuh mau nguji kejujuran kita, kayak gimana kita menghadapi kalau misalkan ada gejala, ada sakit, demam gitu kan. Sebelumnya kau ada enggak Enggak pernah. selama pandemi ini? Enggak sih. Demam, batuk, pilek gitu enggak ada? Alhamdulillah sih enggak ada selama ini, pokoknya selama yang pandemi, mengarah ke situ enggak ada ya. Suspek yang mengarah ke COVID enggak. Alhamdulillah ya sampai sekarang enggak. Kita bukannya minta juga kan, karena kalau kita mau bilang bohong tapi ada bukti kan. Jadi kita kalau misalkan kan ini kita masalah itu ya di apa, di masjid ya. Kita ngomongkan masalah di masjid, kayak gimana sih sebenarnya di agama Islam itu. Kalau sholat ada enggak ketentuan atau peraturan lah selama pandemi, atau apakah dilarangkah atau gimana? Ikuti protokol kesehatan atau kayak gimana langkah-langkahnya untuk menghadapi situasi kayak gini gitu, supaya terhindar dari COVID gitu ya. Kayak gimana? Sebenarnya sih saya juga kurang paham sih cara, soalnya kan banyak yang menurut A begini, menurut B sih begini. Tapi menurut saya kalau misalnya di masjid-masjid kayaknya memang, kalau misalnya kan laki-laki itu kan wajib ya ke masjid ya. Kalau memang bisanya kekeh buat ke masjid, yang penting menurut saya itu protokolnya. Kayak misalnya sebelum masuk masjid harus cuci tangan. Terus imun pas saat ke masjid juga harus sehat, maksudnya jangan dalam keadaan kita nggak enak badan lalu pergi ke masjid, itu kan salah. Seperti itu sih menurut saya. Tapi udah seharusnya kan ketentuan yang ditetapkan harus udah ada, biar orang tuh tahu gitu kan. Sebelum masuk ke masjid itu kayak gimana harusnya, karena kita kan sama-sama menjaga diri kan. Kita juga nggak tahu yang datang itu sehat apa sakit ya. Harusnya kita tuh sama-sama menyadari hal itulah kan. Sebenarnya itu kembali lagi ke diri masing-masing sih. Kalau misalnya memang kita udah taat akan protokol, otomatis apapun itu pasti, misalnya sebelum masuk masjid, oh aku udah tahu nih harus cuci tangan, oh aku nih harus menjaga imun tubuhku nih ya, seperti itu. Tapi kalau memang lagi sakit, ya udah aku sholatnya di rumah aja, itu boleh kok dalam Islam. Selanjutnya kita bicarakan masalah tanggung jawab ya. Kita kan sebagai tenaga kesehatan kan, harusnya kita bisa mengedukasi kepada orang-orang dalam menghadapi COVID ini kan. Kayak gimana kalau menurut Wina, gimana sebagai tenaga kesehatan ya? Kalau menurut aku sih, yang pertama 3M itu kan udah dari tahun zaman COVID pertama itu udah 3M udah keluar pakai. Pokoknya di mana-mana kita udah itu kembali lagi seperti awal, kembali ke diri masing-masing. Biarpun tenaga kesehatannya, pemerintahnya udah ibaratnya udah kamu harus 3M gini-gini, tapi kesadaran masyarakatnya nggak ada. Mencuci tangan, pakai masker, sebenarnya itu kan termasuk hal yang mudah ya kan dilakukan. Tapi tuh di sekitar kita aja masih ada yang belum pakai masker.
yaitu kembali ke diri kita masing-masing tuh. Terus Ya, selanjutnya bicarakan masalah keberanian. Kalau misalkan ada pasien kita tahu dia itu demam, batuk pilek yang mengarah gejala COVID ya. Jadi kayak gimana menurut menurut Wina, tanggapannya kayak gimana untuk menghadapi orang yang seperti itu? menghadapinya ya misalnya kayak lapor ke puskesmas terdekat. Kalau memang kalau orang kayak gitu kan ibaratnya belum gejalanya mengarah ke COVID ya Iya, kan. tapi belum tentu Belum tentu dia kena COVID. Kalau COVID. kalau misalnya memang nggak yakin, kita lapor ke puskesmas. Kita sebagai yang bergejala kita serahkan semuanya pada puskesmas. Kalau Iya. misalnya sebagai tenaga kesehatan kan biasanya langsung di rapid atau di swab antigen kan. Jadi kita berusaha ya Mm-mm. kasih tahu kayak gimana kalau dia kan udah ada gejala, kita tuh berusaha untuk kayak apa, agar agar si kena ini biar dia tuh nggak terlalu panik, dan dia tuh mau mengikuti sesuai prosedur yang sekarang dilakukan kan. Ini masalah disiplin lagi lah ya. Terus bagaimana juga dari nakesnya menjelaskan kepada yang kadang kan orang kan belum udah panik, takut, Iya. terus takut dikucilkan lingkungan juga kan kalau Itu. sekarang. Mungkin kayak gitulah sharing untuk masalah etika kejujuran masalah COVID hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.